Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizya Putra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 180120201043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Monitoring Kandungan Logam Aluminium AL, Keasaman dan Kekeruhan pada Air Waduk Seijago berbasis Internet of Things. Pada penelitian kali ini saya dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu Bapak Insinyur Sapta Nugraha STMN dan pembimbing kedua Bapak Tony Swendra STMCS. Latar belakang penelitian. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan oleh manusia atau yang paling penting bagi makhluk hidup. 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Dari 71% permukaan bumi, 97%-nya berada di laut, sedangkan 3% sisanya berada di darat. Nah, 3% inilah yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya di daratan untuk bertahan hidup. Sumber air yang digunakan oleh manusia terdapat beberapa jenis, antara lain mata air, air permukaan, air tanah, hingga air hujan. Nah, mata air merupakan salah satu sumber air yang paling bersih, namun keberadaannya seiring berjalannya waktu semakin sedikit. Untuk menangani hal itu, manusia beralih ke sumber air yang selanjutnya, yaitu air permukaan. Salah satu air permukaan yang banyak digunakan oleh manusia adalah air waduk. Nah, salah satu lokasi yang masyarakat yang menggunakan air waduk adalah Tanjung Uban. Masyarakat Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau menggunakan waduk Seijago sebagai sumber air mereka sehari-hari. Kemudian berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk meneliti 3 buah parameter, yaitu aluminium, logam aluminium, keasaman, dan kekeruhan yang diatur oleh Permenkes nomor 492 tahun 2010. Nah, tujuan penelitian ini adalah merancang suatu alat yang mampu mengukur kadar logam aluminium, keasaman, kekeruhan pada air waduk Seijago dengan tingkat akurasi yang baik serta dapat dipantau menggunakan platform Internet of Things (Antares). Ini merupakan lokasi dari waduk Seijago yang berada di Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Prosedur penelitian dimulai dari studi literatur. Studi literatur menggunakan jurnal, skripsi, dan buku. Kemudian setelah dilakukan studi literatur, maka akan didapatkan rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, penelitian ini merancang sistem. Kemudian setelah merancang sistem, menguji sistem. Setelah itu, menguji apakah sistem bekerja atau tidak. Apabila tidak bekerja, maka dilakukan perancangan sistem ulang. Apabila bekerja, maka akan dilanjutkan ke analisa, pembahasan, dan kesimpulan. Di dalam penelitian ini menggunakan 4 komponen utama. Yang pertama yaitu Tetegolora 32 sebagai microcontroller. Yang kedua adalah metal sensor atau sensor logam. Yang ketiga adalah sensor pH meter untuk mengukur nilai pH air. Kemudian yang terakhir adalah sensor water turbidity atau sensor kekeruhan air untuk mengukur nilai kekeruhan air pada waduk Seijago. Ini adalah gambaran besar perancangan sistem. Yang pertama ada input. Di penelitian ini menggunakan 3 buah input, yaitu sensor logam untuk mengukur logam aluminium. Kemudian yang kedua ada sensor pH untuk mengukur nilai pH pada air waduk Seijago. Kemudian yang ketiga adalah sensor kekeruhan untuk mengukur kekeruhan air pada waduk Seijago. Kemudian data ketiga sensor tersebut akan diproses di microcontroller, yaitu Tetegolora 32. Pada penelitian ini menggunakan 2 buah Tetegolora 32. Tetegolora 32 yang pertama ditempatkan di waduk Seijago untuk mengambil data dari sensor. Kemudian mengirimkan data tersebut ke Tetegolora 32 yang difungsikan sebagai receiver pada kantor desa Lancang Kuning, dikarenakan waduk Seijago
kurang mendapatkan sinyal GSM sehingga kurang memungkinkan untuk mengirim data secara langsung ke internet. Jadi harus dikirim dari waduk ke kantor desa yang mempunyai WiFi. Kemudian setelah itu data tersebut akan dikirimkan ke internet, yaitu di platform Antares, kemudian juga ditampilkan di TT Gelora ke-32 OLED. Kemudian pada pengolahan analisis data, ketiga sensor yang digunakan akan dikalibrasikan dengan metode regresi. Nah, penilaian dari ketiga sensor tersebut akan dibandingkan dengan alat ukur standar yang digunakan. Kemudian dari perbandingan tersebut akan didapatkan persamaan regresi yang digunakan sebagai persamaan kalibrasi ketiga sensor tersebut. Kemudian timeline analisis penelitian yang pertama ada uji lapang. Uji lapang, alat tersebut akan diuji di Waduk Sejago, kemudian masuk ke Antares yang untuk ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu data tersebut akan dibandingkan dengan data Permenkes Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, melihat apakah air Waduk Sejago sudah sesuai dengan Permenkes. Kemudian hasil pembahasan itu yang pertama menguji TT Gelora 32. Pengujian layer 32 dilakukan 2 tahap. Yang pertama itu pengujian OLED, yang kedua adalah pengujian pengiriman data. Kemudian pengujian OLED dilakukan dengan menampilkan sedikit program pada OLED yang berada di TT Gelora 32. Kemudian ada pengujian pengiriman data. Ini merupakan tabel pengujian pengiriman data. Bisa dilihat dari pengujian pengiriman data dilakukan dari 0 hingga 100 meter dan semuanya berhasil. Kemudian ada pengujian platform Antares dengan mengirimkan sedikit data ke Antares, menguji apakah TT Gelora 32 itu sudah terhubung dengan Antares. Dari hasil kalibrasi sensor logam didapatkan akurasi sebesar 98,4%, cukup tinggi. Kemudian dari pengujian sensor pH air didapatkan akurasi 99,2%. Kemudian yang terakhir ada pengujian sensor kekurangan air. Nah, setelah dikalibrasi akurasinya mencapai 97,5%. Kemudian ini adalah dokumentasi pengujian sistem secara keseluruhan di Waduk Sejago, ada transmitter dan receiver. Kemudian setelah sistem keseluruhan setelah sistem keseluruhan berhasil dirancang, kemudian didapatkanlah data pengujian akhir yang pertama yaitu logam aluminium di Waduk Sejago. Setelah menggunakan perangkat ini mendapatkan rata-rata 0,23 ppm, masih di bawah standar Permenkes. Kemudian yang kedua ada pH air dengan rata-rata 7,99, juga masih dalam ambang batas peraturan Permenkes. Kemudian yang ketiga ada kekurangan air dengan rata-rata 3,7 NTU, masih di ambang batas Permenkes. Kesimpulan, sistem logam aluminium memiliki kadar rata-rata 0,23 ppm pada Waduk Sejago. pH memiliki nilai rata-rata 7,99, kekurangan air memiliki nilai rata-rata 3,7 NTU. Logam, pH, dan kekeruan air Waduk Sejago masih berada di bawah standar yang ditentukan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010. Sekian dan terima kasih.